Glory Road, film negara based on a true story yang menceritakan perjalanan karir tim basket kampus Texas Western Miners dalam ajang National Collegiate Athletic Association atau NCAA untuk kategori bola basket pada tahun 1965 sampai 1966 yang merupakan kompetisi bola basket antar kampus di Amerika Serikat. Don Haskins atau Josh Lucas yang awalnya adalah pelatih basket tim putri di sebuah SMA di Fort Worth direkrut untuk melatih di Texas Western Miners, universitas kecil di pinggiran Texas yang tidak diunggulkan pada kompetisi divisi 1 NCAA karena terkendala materi pemain, dana, dan fasilitas yang kurang untuk menunjang prestasi tim basket universitas ini. Don Haskins yang tidak begitu puas dengan materi pemain yang ada tentu saja harus melakukan scouting atau perekrutan di kampus lain untuk membuat tim yang dilatihnya menjadi tim lebih kuat dan bisa juara. Bagaimana kisah perjuangannya? Nonton video ini sampai usai. Pelatih bola basket yang baru diangkat itu bernama Don Haskins. Ia adalah pelatih bola basket wanita dan itu adalah masa dia melatih sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pensiun. Sekarang kita diperlihatkan dengan keluarga Haskins yang nampak gembira dengan kehidupan barunya. Tapi tak lama kemudian dia ditelepon oleh universitas yang dimana dia dulu bersekolah di sana. Pihak sekolah itu meminta Don melatih anak muridnya dan tanpa pikir panjang ia pun menerima tawaran itu. Kini Haskins yang ditemani asisten barunya melihat-lihat tim yang sudah dibentuk oleh sekolahnya tersebut. Namun Haskins terlihat ragu dan meminta untuk merekrut orang-orang baru. Pihak sekolah menolak dengan mengatakan, kita tidak punya cukup uang untuk mendatangkan pemain baru. Saat Haskins duduk terlihat seorang pemuda berkulit hitam yang nampaknya pemuda itu adalah pemain cadangan. Walaupun cara bermain dari pemuda itu bagus. The fuck gitu ayam, sini, bawa sini gua sembelih aja. Dikarenakan berbeda kulit, maka dia ditempatkan sebagai cadangan. Seketika muncul ide dari Haskins, dikarenakan kekurangan sumber daya keuangan, ia harus berusaha merekrut pemain terbaik terlepas dari ras guna membentuk tim yang dapat bersaing memperebutkan kejuaraan nasional, serta membuktikan pada semua bahwa orang pada hakikatnya semuanya sama. Bahkan Haskins mampu merekrut David Latin dan membuat orang di sekitarnya keheranan. Pasalnya David ialah benteng pertahanan yang sangat kokoh yang hampir sulit dibobol sekaligus pemain terbaik. Dan David memiliki harga yang lumayan tinggi pada masanya. Tapi dengan kemampuan negosiasi yang dimilikinya, akhirnya membuat David mau bergabung. Setelah berhasil mengumpulkan beberapa pemain dari berbagai kalangan, Don melihat pemain muda yang dia bawa memiliki keahlian masing-masing. Walaupun begitu mereka memiliki bakat yang mentah dalam hal kerja sama tim. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan, apakah kau akan melatih kami sebagaimana kau melatih tim wanita? Tapi hal yang tak terduga ialah Haskins melatih tim wanita layaknya pria. Itu alasan kenapa tim wanita yang ia latih mampu bersaing hingga final. Malamnya Bobby Joe atau panggil saja si Joe mengajak teman-temannya untuk pergi ke klub terdekat karena mereka ingin berpesta di tempat baru. Namun David dan yang satu lagi memilih untuk tidak pergi. Sesampainya di klub mereka mulai minum-minum bernyanyi-nyanyi bersama. Pagi pun tiba. Terlihat mereka yang tidur larut malam membuat Haskins marah dan sang pelatih itu menerapkan program latihan yang ketat. Mengancam akan memecat siapa saja yang tidak bekerja sekeras yang ia tuntut. Setelah sesi latihan usai terlihat Joe yang marah karena dihukum dan sang pelatih mengatakan padanya, kalau kau berhenti sekarang kau akan berhenti seumur hidupmu. You quit right now, you quit every day the rest of your life. Kata dari pelatih itu membuat Joe bangkit dan berfokus pada latihan lagi. Sekarang adalah latihan terakhir mereka karena tak lama lagi mereka akan mulai bertanding. Di sisi lain terlihat Shed memiliki masalah dengan mentalnya karena dia terlihat takut dan lembek saat merebut bola. Oleh karena itu Haskins memutuskan untuk memulangkannya. Dan Shed tidak mau pulang karena jikalau ia pulang, maka seluruh hidupnya akan berakhir di pabrik. Dan sekarang Shed berlatih mental di lapangan sendirian. Dan pada akhirnya sang pelatih memberinya kesempatan untuk membuktikan kalau ia pantas ada di tim itu. Menyusul kemenangan awal melawan tim lokal, Haskins dengan cepat menemukan bahwa dia harus memberi pemain kulit hitam lebih banyak ruang bebas di lapangan. Serta mengikuti berbagai kompetisi, kemenangan demi kemenangan didapatkan.
Dan sekarang mereka berada di puncak dengan kombinasi 6 pemain kulit hitam dan 5 berkulit putih. Dan dengan kerja sama tim yang diajarkan oleh sang pelatih, mereka menjadikannya sebagai pedoman di setiap permainan. Semakin banyak kemenangan yang dicapai tim Worcester Miners, maka semakin banyak pula kebencian rasial yang muncul. Itu terlihat saat mereka berhenti di sebuah rumah makan dan Sid pergi ke toilet. Terlihat beberapa orang datang dan tanpa alasan yang jelas langsung menghajarnya hingga babak belur. Di sisi lain, keluarga sang pelatih pun diteror dengan mengancam akan membunuh keluarganya jika ia masih melatih tim Worcester Miners. Dengan watak keras kepala yang dia miliki, membuat sang pelatih tidak takut dengan ancaman tersebut. Paginya tim sudah siap untuk pergi untuk bertanding di Liga Nasional. Terlihat para kerabat serta orang tua terdekat datang untuk menyemangati tim Worcester Miners tersebut. Scene berpindah, terlihat para pemain sedang mempersiapkan diri untuk bertanding. Terlihat kalau orang di sana tidak senang akan kehadiran tim Worcester Miners. Itu terlihat dari banyaknya lemparan yang diarahkan ke tim tersebut. Pertandingan pun dimulai dan tim Worcester Miners menang dan masuk peringkat 4. Malam pun tiba. Saat beberapa dari mereka masuk kamar, terlihat coretan di dinding dan teror akan tindakan rasis masih saja mereka alami. Dan kejadian itu membuat pelatih harus berpindah ke hotel lain. Saat di dalam mobil, terlihat semua pemain merasa ketakutan. Akibat banyaknya tindakan rasis yang diterima oleh tim Worcester Miners, membuat mereka tidak fokus bertanding. Dan untuk pertama kalinya sejak tim itu terbentuk, mereka kalah. Dan sekarang mereka sudah masuk dalam pertandingan penentuan, di mana jikalau mereka menang, maka mereka akan melaju ke final NCAA. Texas Worcester Miners akhirnya menang dan masuk di musim reguler 1965 sampai 1966 dengan rekor 23-1. Memasuki turnamen NCAA 1966, peringkat ketiga di negara itu. Melaju ke final NCAA Konferensi Pers di College Park, Maryland, mereka akan menghadapi peringkat teratas yaitu Universitas Kentucky di bawah pelatih legendaris Adolph Rupp. Rupp dengan skuad Wildcats serba putih yang terorganisir dengan baik dan lebih berpengalaman, sangat yakin bahwa lawannya tidak memiliki peluang. Dan Adolph Rupp menyindir kalau NCAA bukanlah tempat orang berkulit hitam. Menjelang pertandingan final, Hanskins memutuskan untuk bereksperimen dengan strategi yang berani. Memberitahu timnya bahwa dia akan membentuk barisan serba hitam dalam permainan. Dan dia menjuluki formasi tersebut dengan nama Black Dragon atau naga hitam. Tiba saatnya final. Di tengah-tengah permainan, peluang tidak dapat diatasi. Texas Worcester menghadapi masalah yang meningkat dengan penyerang dan kapten tim, Harry Flournoy keluar karena cedera. Sekarang sang pelatih sadar kalau tidak ada artinya naga yang gagah jika tidak punya mata. Maka dari itu masuklah dua pemain kulit putih sebagai penyeimbang dari formasi Black Dragon. Setelah jam istirahat usai, terlihat Miners memimpin tipis pada babak pertama, tetapi akhirnya berhasil mengalahkan Kentucky 72-65 dengan beberapa teknik mencuri, rebound, dan passing yang mengesankan di babak kedua. Dan tim Texas Worcester Miners berhasil memenangi pertandingan. Dan untuk kesekian kalinya, pelatih yang bernama Don Hanskins berhasil mengantarkan tim Texas Worcester Miners menduduki tahta. Film diakhiri dengan para pemain keluar dari pesawat yang membawa mereka kembali ke El Paso dan disambut oleh kerumunan yang riuh. Film pun usai.